Ya, saya kira pernyataan yang disampaikan Abu Janda kalau seperti itu tidak mewakili NU ya. Yo 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 yo, kali ini lagi-lagi tentang Abu Janda yang membuat gaduh dengan tweetnya yang berbau sara dan cenderung menghina Islam. Inilah tweetnya yang kemudian disanggah oleh Kiai NU. Bahkan ya, tokoh-tokoh NU seperti Alisa Wahid, Putri Gus Dur pun menganggap Abu Janda ngaco. Sahabat, manuver dari Abu Janda kali ini benar-benar membuat NU meradang karena merasa selalu dijadikan tameng. Bahkan Banser mendukung agar proses ini dilanjutkan ke ranah hukum. Tak tanggung-tanggung, PWNU Jatim juga bersuara hal yang sama. Bahkan salah satu tokoh Kiai NU, mantan ketua PBNU, Kiai Haji As'ad Ali, yang juga pernah menjabat sebagai petinggi Badan Intelijen Negara, ikut meradang. Beliau mengatakan bahwa Abu Janda ini adalah seorang penyusup dan sudah saatnya PBNU bersikap tegas. Tak hanya itu, Sekjen PBNU Helmi Faisal juga mengatakan hal senada. Wah, itu nggak ngerti Islam itu. Ya. Dia mengatakan Islam juga harus dibedakan antara agama dengan orang ya. Orang. Kalau oknum dalam beragama itu di semua agama ada. Sehingga mencerminkan agama itu kejam, agama itu radikal dan seterusnya. Jadi semua agama mengajarkan kepada kedamaian. Kalau ada yang mengajar kekerasan itu oknum-oknum dari umat beragama itu. Ya, saya kira pernyataan yang disampaikan Abu Janda kalau seperti itu tidak mewakili NU. Posisi Abu Janda kini benar-benar terpojok. Dinginnya penjara, siap-siap menanti tokoh kontroversial yang bernama asli Permati Arya pasca KNPI melaporkan dalam kasus rasisme. Bukan hanya itu, bahkan permintaan maafnya pun seolah dianggap angin lalu. Abu Janda atau Permadi Arya kali ini benar-benar melakukan kesalahan yang fatal. Dia sudah menyampaikan narasi-narasi yang menyudutkan agama paling besar di Indonesia ini, agama mayoritas. Walaupun dia berkilah itu ditujukan kepada personal, yaitu Ustadz Teuku Zulkarnain, tidak bisa diterima. Maka menarik dan tepat sekali sikapnya pihak PBNU, sekjennya Ustadz Helmi, bahwa itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ketika Abu Janda menyebut Islam, dia mengatakan Islam itu dengan pemaknaan yang sudah diketahui bersama, yaitu sebagai agama. Karena dia mengatakan Islam sebagai agama. Kalau cuma ngomong Islam saja, mungkin masih bisa dijelaskan bahwa Islam itu artinya bermacam-macam, minimal secara bahasa. Tetapi kalau dia ngomong Islam adalah agama yang arogan, memang lawan bicaranya Teuku Zul, tapi yang dipersoalkan bukan lawan bicaranya, tetapi ungkapannya. Islam agama yang arogan itu tidak bisa ditafsirkan lagi. Cuman punya satu penafsiran tunggal, yaitu menilai agama Islam sebagai arogan. Itu sudah. Kalau dalam teks ini disebut teks yang qot'i, gitu ya. Jadi tidak ada penafsiran lain. Sudah seperti itu. Islam sebagai agama ya maksudnya agama Islam. Kemudian sebetulnya ada banyak persoalan-persoalan dalam tweetnya Abu Janda itu. Ketika mengatakan bahwasanya bukti dari arogansinya Islam adalah mengharamkan acara sedekah laut, atau bahkan ini yang luar biasa bodohnya menurut saya ya. Orang berkebaya dikatakan murtad. Memang Islam mana yang mengatakan berkebaya itu murtad? Enggak ada ya. Ya memang Abu Janda kan tidak mengerti soal itu ya. Tidak ada orang yang mengatakan orang berkebaya itu murtad. Kenapa? Karena berkebaya itu memakai budaya. Budaya itu
terkadang sesuai dengan agama, terkadang tidak. Nah, berkebaya ini, kalau zaman sekarang orang sudah berkebaya, bisa saja tidak melanggar syariat. Contohnya orang berkebaya tapi dia menutup bagian aurat yang lainnya. Jadi Islam itu tidak pernah mengatur pakaian sampai masuk kepada jenis pakaian apa, tetapi mengatur batasannya. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak. Mau pakai kebaya, mau pakai baju rombeng, mau pakai baju bunga, baju motif apa saja bebas. Mau pakai baju adat Jawa, adat mana, yang penting ada bagian-bagian aurat yang memang harus ditutupi, tidak boleh terlihat. Kan seperti itu. Dan orang yang melakukan misalnya membuka aurat itu tidak langsung murtad. Tidak ada orang murtad karena melakukan dosa, itu tidak ada. Itu yang perlu dicatat ya. Tidak ada orang keluar dari agama Islam hanya karena perbuatan dosa sebesar apapun kecuali dosanya syirik. Itu saja. Jadi orang tidak sholat saja, selama dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib tapi dia tidak mengerjakan, ya mungkin karena malas atau mungkin karena sibuk, itu masih dihukumi sebagai orang Islam. Ini penting. Kenapa? Karena orang kalau sudah dihukumi murtad, hukumnya berkonsekuensi bukan hanya dengan Tuhan tapi dengan manusia yang lain. Artinya dia sudah tidak boleh disolatkan kalau meninggal. Jelas itu. Tidak boleh disolatkan sebagaimana kalau orang Islam meninggal. Tidak boleh didoakan. Jadi ini jelas. Maka jangan gampang-gampang mengatakan murtad. Keluar dari Islam atau sebagainya. Kalau soal sedekah laut, bukan sedekah lautnya yang dipersoalkan sebetulnya. Nggak ada agama mempersoalkan sedekah laut. Tetapi adakah di situ unsur-unsur berkaitan dengan akidah yang menyimpang? Itu saja. Jadi jangan di general. Itu ya kalau mau dikaji secara spesifik gitu. Lagi pula memang Abu Janda ini kan kerap kali lekat sekali dengan NU ya. Dan saya kira tepat sekali kalau memang disuarakan bahwa status Abu Janda dalam NU ini apa gitu. Sebagai apa dia sih dalam NU itu? Kenapa kok identik gitu? Maka itu juga harus dipertegas. Sehingga seolah-olah ketika ada sikap-sikap Abu Janda itu selalu dibenarkan oleh NU. Ternyata tidak. NU itu bukan kumpulan orang-orang yang tidak mengerti persoalan. Justru yang tidak mengerti tentang Islam itu ya mungkin Abu Janda. Dan ketika Abu Janda mengeluarkan hal-hal yang tidak masuk akal tentang Islam, wajar. Kenapa? Karena ada adigium populer sekali. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang kalau berbicara apa yang tidak dikuasai, apa yang di luar kapasitasnya, apa yang dipahaminya hanya berbasis menerka-nerka saja, hanya berbasis dengar-dengar saja, tidak pernah mempelajari dan mendalami secara intensif, maka atabil ajaib, mesti ngaco ngomongnya, mesti omongannya itu di luar kewajaran. Itu falsafah luar biasa itu ya.